动。听到没？Kali ini kita akan merangkum sebuah film Gatao, Like Father, Like Son. Film ini adalah film aksi kriminal Taiwan tahun 2024 yang merupakan bagian keempat dari seri film Gatao. Setelah kematian ayahnya, pemimpin geng terkenal, Michael berusaha mengambil alih wilayah-wilayah lama seperti Dingzhuang, Beicheng, dan Beiguan di Taipei, yang sebelumnya dikuasai oleh generasi lama termasuk Ko. Michael ingin memimpin dengan caranya sendiri, tidak hanya mengandalkan warisan ayahnya. Namun, ambisinya memicu ketegangan dengan pemimpin geng lain yang tidak menyukai pendekatannya, yang idealis dan berbeda dari tradisi lama. Situasi semakin rumit ketika ketiga anggota geng kecil terlibat dalam konflik besar ini, berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekacauan dunia bawah tanah. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai alur ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkan dua sahabat yang bernama Bao dan Ching yang sedang menunggu temannya keluar dari penjara, yaitu Meng, dan satu orang lagi bernama Aceng, dan dia adalah adiknya. Mereka adalah tiga pemuda yang sudah seperti saudaranya sendiri. Kemudian kita diperlihatkan mereka berempat sedang makan bersama dan bercanda karena semenjak Meng di penjara, jarang untuk makan malam bersama. Scene berpindah ke bapak-bapak yang sedang bermain mahjong. Mereka adalah para pemimpin gangster Dakio Toto yang dipegang oleh Master Ko, dan Biguan dipimpin oleh Master Kui dan Master Yung. Kemudian Master Heda, pemimpin dari Dingzhuang. Master Heda bercanda mengenai salah satu anak dari Master Ko yang bernama Michael. Michael adalah yang saat itu menjadi bos gangster Dakio Toto generasi kedua. Terlihat Michael meninggalkan tempat itu, kesal karena candaan Master Heda. Scene berpindah ke tiga pemuda tadi yang sedang bersenang-senang di bar sambil memangku LC untuk merayakan keluarnya Meng dari penjara. Mereka tampak senang dan menikmati minuman anggur merah tersebut. Kemudian di pagi hari, Meng berencana untuk pindah ke tempat tinggal lainnya karena adiknya sudah mempunyai keluarga sendiri. Akan tetapi belum ada duit, salah satu sahabatnya yang bernama Bao tiba-tiba mengambil sebuah paket yang disembunyikan di belakang semak-semak. Paket tersebut adalah sebuah narkoba yang rencananya mau dijual di geng Dakio Toto untuk bisa mendapatkan uang agar bisa pindah dari tempat tersebut. Scene berpindah di sebuah klub malam dan tiga pemuda tadi di sana terlihat sedang mondar-mandir mencari seseorang. Belum tahu siapa yang mereka cari. Terlihat Scorpion, anak buah Michael, tidak suka melihat tiga pemuda tersebut mondar-mandir di klub itu. Kemudian Scorpion menyuruh anak buahnya untuk mengusir ketiga pemuda itu, dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Michael melihat kejadian itu dan menyuruh Scorpion untuk membawa mereka ke hadapannya. Akan tetapi, bukannya dapat pukulan, melainkan dikasih pekerjaan untuk merampok di kasino. Meng yang saat itu butuh uang, ia menerima tawaran pekerjaan itu meskipun mengancam nyawa mereka. Tapi dengan satu syarat, yaitu jika tiga pemuda tersebut berhasil merampok, Michael harus membantu tiga pemuda tersebut. Good luck, bitches. Di tempat kasino terlihat salah satu bos gangster Biguan generasi kedua yang bernama Tuan Ren. Ia sedang bermain mahjong dengan salah satu pimpinan gangster lain bernama Chun. Tiba-tiba ada suara tembakan dan ketiga pemuda tersebut melancarkan aksinya.
Ternyata perampokan tersebut adalah 3 pemuda tadi yang disuruh Michael untuk merampok tempat kasino, dan mereka berhasil membawa banyak uang. Singkat cerita, di tempat parkir terlihat para pimpinan bos gangster generasi pertama yaitu Master Yung dan Master Heda sedang turun dari mobil. Tiba-tiba ada beberapa pasukan menggunakan alat pukul baseball. Atas kejadian itu, salah satu anggota anak buah dari pemimpin gangster menelpon Tuan Feng yang saat itu sedang ngobrol santuy dengan Michael. Kemudian Tuan Feng curiga kalau semua itu adalah ulah Michael. Tuan Feng membawa Michael secara paksa, dan benar saja ternyata pasukan tersebut adalah suruhan Michael dari geng Daki Outautu. Saat Tuan Feng dan Michael di perjalanan, Scorpion menyuruh anak buahnya untuk menghajar Master Yung beserta anak buahnya. Tak lama kemudian, pasukan dari anak buah Master Yung berdatangan dan terjadilah pertempuran yang amat seru. Tak lama kemudian Tuan Feng dan Michael datang. Tuan Feng melontarkan 1 kali tembakan dan pertempuran berhenti. Benar saja semua itu adalah ulah Michael. Michael mendapat peringatan dan tamparan yang keras dari Master Yung. Karena Master Yung adalah teman dekat dari ayah Michael yaitu Master Ko. Shin kemudian berpindah ke Master Ko yang sedang memarahi Michael. Master Ko sangat marah karena Michael membuat gaduh dengan Master Yung dan Master Heda. Akan tetapi karena Michael berambisi besar, dia tidak merasa bersalah dan selalu menjawab omongan dari ayahnya. Di hari kemudian, terlihat pertemuan antara Master Ko dan Master Yung. Mereka membicarakan tentang kelakuan Michael yang selalu mengusik geng dari Master Yung. Master Yung memperingatkan kepada Master Ko agar anaknya tidak akan membuat kegaduhan lagi, dan apabila melanggar, Master Ko dan Michael akan mendapatkan konsekuensinya. Kembali ketiga pemuda yang berhasil merampok tempat kasino dan membawa hasil rampokannya ke Michael. Sesuai perjanjian, kalau berhasil merampok, Michael berjanji akan membantu ketiga pemuda tersebut. Kemudian Bao membawa tas untuk diperlihatkan kepada Michael. Ternyata isinya adalah narkoboy. 3 pemuda tersebut meminta agar Michael membeli narkoboy itu. Kemudian terjadi pertemuan antara Scorpion dan 3 pemuda itu di sebuah lapangan baseball. 3 pemuda itu datang untuk mengambil uang sesuai janji yang disepakati sebelumnya. Michael akan membeli narkoboy milik ketiga pemuda tersebut. Akan tetapi saat di parkiran motor, mereka didatangi beberapa pria misterius, lalu mengajar mereka dan mengambil uang tersebut. Rombongan pria misterius tersebut ternyata adalah anak buah Scorpion. Ketiga pemuda tersebut ternyata dikhianati oleh Michael. Singkat cerita, terjadi pertemuan antara Master Ko, Master Yung, dan Master Kui. Mereka membahas suatu permasalahan karena Michael selalu berambisi merebut wilayah kekuasaan dari Master Yung. Akan tetapi Master Ko selalu mengelak dan membela anaknya itu. Kemudian terjadi perdebatan antara Master Ko, tidak terima kalau Michael dianggap anak yang bodoh oleh Master Kui. Di sini kita melihat bahwa kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Meskipun anaknya berbuat salah, akan tetapi yang namanya orang tua tidak akan terima kalau anaknya disebut bodoh. Kemudian Shin pindah ke sebuah klub malam, terlihat Scorpion sedang buang air kecil dan didatangi oleh Ching dan Bao yang rencananya akan menghajar Scorpion.
Tapi sayangnya mereka tertangkap kamera CCTV. Mereka pun dihajar dengan anak buah Scorpion. Kemudian mereka berdua diselamatkan oleh Aceng dan berusaha melarikan diri dari kejaran anak buah Scorpion. Singkat cerita, saat duduk di pinggir jalan di tempat laundry, tiba-tiba Meng datang lalu memarahi Bao dan Jing karena melibatkan adiknya ke dalam permasalahannya. Scorpion yang tidak terima dengan Aceng, ia menyuruh anak buahnya untuk mendatangi kedai bobanya. Lalu mereka mengajarnya. Terlihat Scorpion yang memantau dari jarak jauh dengan tawa bahagia karena melihat mereka tersiksa diajar oleh anak buahnya. Meng dan dua sahabatnya merasa kasihan melihat istri Aceng terbaring sakit. Kemudian Meng mendatangi markas gangster Biguan dengan membawa banyak uang agar bisa bertemu dengan Tuan Ren. Mengetahui Meng membawa uang banyak, Tuan Ren mempersilahkan Meng untuk duduk dan ngobrol empat mata dengannya. Meng mencoba bernegosiasi dengan Tuan Ren. Ia meminta bantuan untuk membalaskan dendam kepada Michael dan anak buahnya karena telah mengajar adiknya beserta istrinya. Akan tetapi, Tuan Ren tidak mudah begitu saja membantu Meng. Tuan Ren meminta agar permasalahannya diselesaikan sendiri terlebih dahulu, dan kalau kalah, Tuan Ren beserta anak buahnya akan membantu Meng. Dan benar saja, Meng berusaha menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan mendatangi Scorpion dan anak buahnya di lapangan baseball. Meng bernegosiasi untuk meminta maaf kepada Scorpion. Meng berharap tidak ada permasalahan lagi antara Meng and the Gang dan Scorpion beserta anak buahnya. Scorpion memaafkan Meng, akan tetapi saat Meng berjalan pulang, Scorpion melontarkan sepatah kata yang membuat Meng murka. Meng kemudian berlari kembali mengajar Scorpion dan anak buahnya. Kemudian terjadi duel maut 1 lawan 1. Dan sayangnya, Meng terkena tusukan di bagian perutnya yang membuatnya meninggal di tempat. Aceng, Jing, dan Bao mendengar kabar kalau Meng telah meninggal. Mereka merasa sedih dan merasa kehilangan. Lalu mereka mendatangi markas gangster Biguan untuk bertemu dengan Tuan Ren untuk meminta bantuan. Tuan Ren yang merasa kasihan ditambah geng Biguan ada permasalahan dengan Michael. Ia beserta anak buahnya membantu ketiga pemuda tersebut. Tak selang lama, Chun dan anak buahnya menghampiri Michael yang sedang berada di sebuah restoran dan mengajarnya. Tuan Ren yang mendengar berita kalau Chun melawan Michael, ia lalu menyiapkan pasukan untuk membantu Chun. Kemudian aksi balas dendam pun terjadi. Anggota Michael menghampiri Chun dan menghajar anak buahnya.
Tuan Ren beserta anak buahnya tiba di markas Chun. Mereka melihat tempat tersebut sudah berantakan. Lalu mereka berlari mencari Chun. Saat Michael mengajar Chun, tiba-tiba pasukan Tuan Ren berdatangan dan terjadilah pertempuran antara geng Biguan dan geng Daki Autotu serta Bao dan Jing. Terlihat Jing yang terus-menerus mengajar Michael. Kemudian Tuan Ren tiba-tiba muncul dan memukul kaki Michael dengan alat pukul baseball hingga membuat Michael terjatuh. Saat itu juga Jing melihat Scorpion berusaha melarikan diri. Lalu Tuan Ren menyuruh Jing untuk mengejarnya. Sedangkan Tuan Ren duel baku hantam dengan Michael. Kemudian Tuan Feng datang dan menyuruh Ren untuk membawa Michael ke Master Yung dan Master Kui. Di sana Michael merasa tersudutkan dan selalu mengelak atas ucapan Master Kui. Michael juga belum tahu kenapa geng Biguan ikut campur, sedangkan Michael hanya mengincar Chun. Mendengar hal itu, Chun merasa kesal dan melontarkan tembakan ke kaki Michael yang membuatnya jatuh terbaring di depan Master Kui dan Master Yung. Tak lama kemudian, Master Ko datang. Melihat Michael terbaring dan penuh darah, ia memarahi Master Kui dan menggendong Michael untuk dibawa pulang. Saat turun dari tangga, Michael menegaskan bahwa ia tidak menyentuh Master Heda. Ternyata dalang dibalik semua itu adalah Master He, seseorang master yang telah membesarkan Michael di Amerika Serikat. Saat Michael bertarung dengan Chun, tiba-tiba Master He menyuruh anak buahnya untuk memotong kaki Master Heda, yang membuat Master Kui marah dan mencari Michael. Kemudian saat di rumah, Master Ko ketahuan sedang memakai narkoboy. Bukannya marah, melainkan Michael membantu ayahnya. Kemudian Master Ko berhalusinasi dan bernostalgia. Michael masih kecil dan memeluk Master Ko. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.